Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang dimuliakan Habib, para guru, para sesepuh bangsa, semua yang ikut salat pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Kita banyak bersyukur pada Allah dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat tuduhan ilah nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk kita sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya sedang sekali bersyukur saya bisa sampai di rumah lebih sempurna lagi ketemu para santri. Saya senang sekali. Sebetulnya sudah lama sekali saya ingin ke sini, tapi baru malam hari ini saya bisa kecapean karena saya sendiri dari malam. Saya dari malam. Kebetulan tadi pagi saya itu diminta untuk menghadiri saksi pernikahan anaknya teman saya. Lalu kemudian besok lusa saya akan pergi ke rumah, akan pergi ke Perancis, lalu juga ke Turki. Biasanya mampir di Brussels, Berlin. Nah, masih ada kosong ini saya kepingin sekali ketemu Habib. Alhamdulillah saya ketemu. Saya ini sebetulnya disebut-sebut oleh Habib tadi ini orang penting. Sama sekali tidak. Yang pentingnya Habib ini. Orang penting itu menurut saya adalah orang yang ngajak untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah orang penting. Bukan menjadi konglomerat, bukan menjadi pejabat, politikus, bukan menjadi orang yang kaya raya, sekalipun itu semua penting. Tapi yang terpenting, yang paling mulia menurut saya, yang usia saya ini sudah 72 tahun, saya ini sudah tua. Yang paling penting, paling mulia itu adalah orang-orang yang mengajak untuk mencintai Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Nah, Habib ini sejak saya pernah ketemu di Batu, saya ketemu di pengajian Jumat malam. Habib ini sejak awal kajian itu sudah 100 kali. Yang dibicarakan oleh Habib itu yang ditekankan dan selalu dianggap penting adalah mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah makanya seperti Habib ini menurut saya harus kita cari. Ya ini benar menurut saya. Dan saya bersyukur sekali kok dipertemukan oleh Habib Husain itu, saya bersyukur sekali. Apalagi saya mendapatkan informasi katanya si Habib Umar Al-Hafid itu kalau ke Indonesia itu kesini. Saya pernah juga ke Adramaut sama Kiai Salahuddin Wahid. Sobat ke Habib Umar. Tengah malam dibangunkan, diajak sholat. Lalu kemudian saya dipasang surga, tengah malam dipasang surga saya. Sampai dengan dari ini saya dipasang surga itu.
waktu ke Batu itu saya dikasih tasbih. Hari ini ditaruh di Surban. sampai ketika saya ketemu Habib Umar juga begitu dengan malam dipasang sendiri lalu kemudian itu apa namanya saya melakukan kalimat-kalimat dari Habib Umar. Begitu juga ketika saya ketemu di Mekah, ketemu Said Bali, Ilham Bali, itu juga begitu. Saya diberi kitab-kitab yang begitu banyak. Ketemu Said Bali, itu kesiapannya orang pada iri. Pas saya ketemu pertama kali sudah dikasih kitab, lalu yang lain-lain itu belum. Jadi itu ilmu ini menurut saya penting sekali. Kalau ilmu sekolah, tadi beliau tadi ngomong ilmu tidak berarti saya berkata ilmu yang penting. Lalu setelah saya membimbing Universitas Muhammadiyah Malang selama 20 tahun, saya ditugasi oleh Pak Menteri Agama memimpin menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama 16 tahun. 4 periode. Biasanya orang itu 1-2 periode sudah didilmu. Saya itu 4 periode. Lalu kemudian setelah pimpin UIN saya diajak oleh Profesor Tolka Hasan untuk menjadi pembina Universitas Islam Malang, perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang paling besar di Indonesia. Universitas Islam Malang. Saya menjadi pembina di situ, mungkin sudah 10 tahun. Selain itu saya diajak oleh Gus Salahuddin Wakil di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Saya menjadi ketua yayasan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sudah lebih dari 10 tahun. Lalu saya juga masih menjadi ketua Dewan Kurator Pondok Pesantren di Gotor Ponorogo dan Salam, itu juga sudah dibongkar. Selain itu masih ada lagi perguruan tinggi yang berukuran kecil. Dan itu soal-soal sekolah-sekolah formal saya memang banyak sekali. Seumur hidup saya itu ada fungsi lembaga pendidikan. Tapi dari sekian banyak ini saya tidak memperoleh nikmat sebesar nikmat yang saya terima dari para kiai dan tapi muslim ya ada. Karena itu saya kaget sekali untuk datang ke sini. Satu hal yang kalau saya ceritakan itu mungkin semalam dan satu hal yang hari ini terjawab sebetulnya lewat ini. Saya bertanya pada Abu Muslim, sebetulnya Muhammad itu siapa? Aku tidak jawab, tidak bisa dijelaskan. Tapi katanya tidak bisa dijelaskan. Penjelasannya terasa siapa sih Muhammad? Mengapa saya bertanya-tanya dan lalu kemudian tanya kepada Habib, ternyata juga tidak dapat jawaban. Bagi saya kalau hari ini tahu sebetulnya siapa sih Rasulullah saya renungkan dari ilmu saya sederhana. Rasulullah Muhammad SAW itu kok sedemikian mulianya, disebut utusan. Kalau utusan itu kan pesuruh. Kalau pesuruh itu kan ya pesuruh yang disuruh-suruh. Tapi rupanya tidak hanya sekedar pesuruh. Kalau pesuruh itu misalnya rumahnya besar, tapi kursi rumahnya besar saya punya pesuruh. Pesuruhnya kan kalau ada gambarnya Habib Muslim tidak dipasang sebelah kan. Kalau hanya pesuruh menurut definisi kita.
Tetapi kan Muhammad tidak begitu. Di hadapan Allah tidak begitu. Kalau ada gambar Jokowi, maka bukan pesuruhnya yang dipasang di sebelahnya, tapi adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kalau ada tulisan Allah, maka yang di sebelahnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tulisan, ada gambar Jokowi, sebelahnya adalah Kiai Ma'ruf Amin. Ada gambar, ada tulisan Allah, lalu kemudian ada tulisan Muhammad. Ada asyhadu an la ilaha illallah, lalu ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sempurna kalau hanya menyebut Allah tanpa diikuti oleh kata Muhammad Rasulullah. Bahkan kalau saya tadi juga dengar dari sini, mayuti Rasul, fakot atau Allah. Siapa yang ikut, siapa yang taat kepada Rasul, sama artinya taat kepada Allah. Ini tadi juga saya bukan. Inna ladina yubayi'unaka, inna yubayi'unallah. Siapa yang berbaik kepada Allah, sama artinya dengan berbaik kepada Allah. Bahkan lalu kul ikutum tuhibbunallah fartabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kita ingin disayang oleh Allah, ingin disayang oleh Allah, maka ikuti saya, ikuti Muhammad. Nanti Allah akan mencintai kita. Tidak saja cukup itu, tapi Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Manakala kita ikut Rasulullah. Bahkan kalau saya berkali-kali membaca surat An-Nisa ayat 150, 151. Surat An-Nisa 150, 151 itu yang di situ intinya dari besarnya. Manakala kamu memisah-pisahkan antara Allah dan Rasul, iman kepada sebagian dan iman kepada sebagian, nu'min bibaktin manakul bibaktin, yang demikian itu untuk mengambil jalan tengah. Maka jawabnya di ayat berikutnya itu 151. Ulaika humul kafirun al-haqqah. Mereka yang memisah-pisahkan antara Allah dan Rasul itu ulaika humul kafirun al-haqqah. Kafir. Yang memisah-pisahkan itu kafir. Dan sekian banyak ayat lain yang saya baca. Itulah sebabnya saya lalu kemudian bertanya kepada Habib, Muhammad Rasulullah itu sesungguhnya siapa? Kata Habib, tidak bisa dijelaskan. Sudah kita mencintai Rasul, kita mencintai Allah dan Rasul. Ternyata Habib punya tradisi membaca ini. Itu tadi sesungguhnya keterangan wajah yang ingin saya cari itu sebetulnya yang ini. Sebetulnya yang ini. Inilah yang tidak diajarkan di kampus-kampus. Saya yang memimpin kampus Islam, baik di lingkungan Muhammadiyah. Di lingkungan Muhammadiyah saya 20 tahun. Di lingkungan NU dan Muhammadiyah ialah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Isinya ke Muhammadiyah. Lalu kemudian setelah itu dalam waktu lama saya memimpin, ikut memimpin Universitas miliknya Nahdlatul Ulama, Universitas Islam. Saya tidak mungkin ini. Padahal yang penting sebenarnya adalah yang seperti ini. Jadi sesungguhnya bapak-bapak sekalian dan ibu yang berbeda, bahagia sekali lah. Ada tradisi
Bahkan saya pernah cerita sama Habib, kira-kira 7 tahun yang lalu, saya itu kalau tidur miring ke kanan, yang kali itu di bawah, 5 menit saya tetap. Saya kalau tidur itu akan ini. Saya anggap itu adalah biasa. Mungkin ini adalah penyakit orang tua. Waktu itu umur saya sudah 65 tahun. Sekarang 72 tahun. Saya katakan mungkin ini sejenis vertigo. Gitu. Orang tua kan sakit vertigo. Saya biarkan ternyata suatu saat puncak. Panas itu saya. Saya ngomong-ngomong sama teman, saya disuruh untuk periksa di kali bedah kepala di rumah sakit primer Jakarta. Yang ditangani oleh dokter Dalil. Dokter Dalil itu satu di antara 3 bedah kepala di Indonesia. Jagoan bedah kepala di Indonesia. Saya ke situ. Setelah diperiksa-periksa tidak ketemu. Lalu kemudian saya dimasukkan MRI gede. Dari situ terdeteksi lah di kepala saya bagian kanan ini. Itu tubuh daging. Bentuknya sudah ketemu, posisinya sudah ketemu, besar kecilnya sudah ketemu. Disebut oleh dokter daging, itu harus diambil. Cara ngambilnya gimana? Jadi bedah kepala. Mau kepala kok dibedah? Ya kalau kaki, ya kalau perut itu dibedah. Lalu kemudian gimana kira-kira? Ada hasil nggak kira-kira? Kemungkinan berhasil gimana? Katanya ya usaha. Ya kalau bisa berhasil kepala sudah terbuka. Lalu apa tidak bisa dipastikan dari luar? Katanya tidak bisa. Lalu apa kira-kira yang benar? Yang benar, karena Prof. Imam, Prof. Imam, Profesor Imam. Prof. Imam itu ya, Profesor itu dikiranya hebat di segala-galanya. Padahal Prof. Imam belajarnya pada Habib Husin. Habib Husin itu guru yang profesor. Dan itu tidak saja saya ya, kalau di Habib Husin bicara di forumnya si Wakus Wahid itu ya profesor semua kan, rektor UI, rektor IPB, UGM, betul-betul baik-baik. Lalu berjuta malam kan Habib yang ngomong, sudah beda dengan yang benar. Nah, katanya tidak bisa katanya. Kalau tidak dioperasi. Lalu kemudian saya nyerah, ya sudah, tidak usah. Rasulullah dulu usianya 63. Saya ketika itu sudah 65, ada lebih. Lalu kemudian dokter Habib jangan putus asa. Ayo kita pergi ke senior saya. Ada dokter seniornya. Saya diajak ke rumah. Ternyata dokter senior itu saya sudah lama kenal. Tapi tidak ngomong-ngomong soal penyakit. Yang bawa adalah dokter Habib. Setelah diterangkan oleh dokter Habib, selesai sama dokter, kata sama dokter, coba. Lalu kemudian setelah paham, dokter Habib disuruh ulangi. Pikiran saya, dokter, sebenarnya dokter Habib itu berdua. Setelah dokter Habib ada, kembali ke rumah sakit, saya juga diperoleh. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tidak usah takut. Tidak usah, susahnya. Padahal saya sudah susah. Saya sudah susah kok dibilang tidak susah gitu. Lalu gimana? Dokter itu ya begitu kok. Dokter itu tugasnya hanya periksa dan obati. Tidak pernah di dunia ini ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dokter itu
ya periksa kok kaki. Kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau tidak sembuh ya diperiksa lagi, diobati lagi, diperiksa lagi. Yang penting kalian. Lalu gimana? Ayo kita datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Ayo kita datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Siapa itu? Rasulullah. Kita memohon kepada Rasulullah. Saya tanya, kenapa tidak kepada Allah? Allah tidak urus hatinya. Allah itu tidak urus. Tidak urus hatinya. Dunia ini sudah diserahkan kepada Rasulullah. Bagaimana saya tidak percaya? Kok saya itu lagi kepingin sembuh? Saya percaya. Percaya tidak, Bro? Ya percaya, saya bilang itu aja. Kok saya kepingin sembuh? Ya kalau masih bertingkah kayak gini, masih hebat. Saya kan sudah tidak bisa hebat. Bagaimana sudah saya sakit, Pak? Hebat. Lebih baik saya percaya aja. Gimana caranya? Ayo kita soal Rasulullah. Saya diajak soal Rasulullah. Gimana caranya soal? Menurut itu kan sudah pernah umroh, pernah haji. Ayo kita secara hakikat. Urusan agama itu urusan hati, bukan urusan fisik, bukan urusan jasmani, urusan hati. Hati itu apa? Ikat. Ikat kan dikir ya. Bahwa di berdekatan dengan salah. Urusan ikat, urusan ikat. Ayo bro. Bro Imam saya ajak, saya tambah di sekarang. Berasa Rasulullah, ikat itu. Ikat seolah-olah Prof. Imam berada di Masjidil Haram. Syukur-syukur kalau Prof. Imam masih ikat, itu ada Ka'bah. Buat Ka'bah ya, tapi Baitullah. Ka'bah itu hanya tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Tempat itu begitu penting sehingga semua kitab suci itu. Taurat menyebutnya jatuh alam. Zabur menyebutnya usah bumi. Injil menyebutnya subuh alam. Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Rasulullah secara rohani ada di situ. Di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Di situ ayat kasih. Memohon kepada Allah agar penyakit sampai disembuhkan oleh Rasulullah. Saya malu, saya percaya ketika lalu dibimbing astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ulang-ulang kira-kira 5 sampai 6. Cukup, Bro. Bagaimana rasanya? Rasakan. Kalau kita pulang jauh, saya disuruh pulang. Setelah pulang, anehnya, nah dulu saya tidur, ini tidak bisa. Saya sudah bisa ini, sudah bisa ini, sudah bisa. Saya puasa Pak. Beberapa bulan kemudian, lihat lagi. Ternyata penyakit saya, kaki itu sudah ada. Sampai hari ini saya tidak pernah bedah kepala saya. Karena kaki itu sudah hilang sampai sekarang. Yang begini ini lalu saya konsultasikan kepada Habib. Saya tanya siapa sih Rasulullah kepada Habib itu karena saya mengalami kayak begini ini. Masih lalu ada COVID. Tapi pada-pada ada COVID. Saya juga tanya lagi kepada dokter. Ya saya sudah kenal. Gimana caranya? Dia bilang bahwa kalau ada gunung meletus kita pergi jauh. Kalau ada banjir kita mencari tempat yang tinggi. Kalau ada gempa kita segera lari dari rumah. Kalau ada hujan kita harus masuk rumah.
semua harus akan aman. Pertanyaannya adalah kalau ada COVID ini, ada pandemi, penyakit yang sudah melanda seluruh dunia itu, lalu kita bagaimana? Saya diberitahu oleh dokter di Quran ada yang mengatakan, "Idza awala baiti mudi alinnas, ladani kita kata bukarokan wahu dan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqallahu kana amin." Siapa yang masuk ke tempat itu apa? Nah, masuk di tempat itu tempatnya kan sempit dan jauh. Lalu gimana caranya? Caranya hati kita berasa. Ingatan kita, jamaah saya punya jamaah masjid. Saya ajak bersembunyi di tempat itu. Kalau sholat, kalau mau makan, kalau mau tidur, jamaah saya cari. Kalau kamu tidur, kita mohon izin kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasul, agar diizinkan untuk tidur di tempat yang mulia. Begitu setiap kali tidur saya ajak. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata sampai 2 tahun ada COVID itu, jamaah saya kira-kira 300-400 itu satu saja dari mereka. Apalagi pagi masih utuh. Padahal terawih masih tetap, sholat 5 waktu masih tetap, sholat Jumat masih tetap, sholat hari raya masih tetap. Akhirnya karena banyak masjid libur, lalu modal pusing masjid saya. Harus saya tambah teror, tapi juga tak berikan. Dan saya bersembunyi di tempat yang aman. Wa mendakol lagu karena yang begini-begini ini saya tanya. Nah, guru saya itu tadi siapa? Tapi guru saya kepingin ketemu tak. Orangnya juga ada seberapa itu, sederhana sekali. Dia seorang dokter. Dia pernah jadi, dia sekolahnya SD, SMP, SMA, lalu kedokteran. SMA-nya di Kristen. Lalu, karena pintar lalu kemudian diterima di UI kedokteran. Ketika ketemu di UI, ketika ikut UI nilainya bagus, lalu mendapatkan beasiswa bedah jantung di Jepang. Lalu kemudian meneruskan pendalaman lagi di Jerman. Lalu kemudian pulang dijadikan dokternya Pak Harto. Ketika jadi dokternya Pak Harto itulah Raja Saudi itu ada keluarganya yang sakit. Sudah diobatkan kemana-mana tidak sembuh. Tahu Pak Harto punya dokter di Pika untuk datang ke sana. Subhanallah, dalam waktu singkat itu sembuh. Betapa senangnya mereka itu kerajaan. Akhirnya dia diberi hadiah masuk Ka'bah. Ketika masuk Ka'bah itu begitu masuk, lihat atas ada cahaya yang begitu indah kata. Dia seperti ingat dan tidak. Dalam suara seperti itu datanglah orang tinggi besar menurut pengalaman dia. Ngaku namanya Ibrahim. Datang lagi Musa, datang lagi Isa, datang lagi Ismail. Terakhir itu Muhammad Rasulullah SAW. Dia lalu kemudian ditunjuki tentang kehidupan Ismail dari awal sampai akhir. Seperti nonton film, tapi penuh kehidupan. Waktunya hampir satu jam. 1 jam itu kehidupan spiritual kan lama. Lalu kemudian setelah selesai dia suruh pulang. Diberi tugas sampaikan, terangkan Al-Quran kepada siapapun yang kamu temui. Dia bilang, saya tidak pernah belajar kamu, baik di pondok maupun di sekolah agama. Tapi kamu bisa.
Subhanallah, saya sampai di Jakarta ini, ditanya apa saja tentang Quran, itu bisa jawab. Ditanya tentang apa itu bisa jawab. Hanya memang ada tidak pernah suruhkan. Lalu apa namanya? Makhrajnya itu kurang. Tapi dia sadar bahwa dia itu bacaannya kurang fasih, dia selalu kajak namanya Dr. Fajar. Dosen UIN juga yang hafal Quran pernah belajar di Mesir, itu selalu diajak oleh beliau untuk menjalankan, untuk baca dengan surat ini, hadis ini, nomor sekian, ya itu apa? Tanpa menghafalkan. Nah, saya lalu kemudian juga tanya pada, pokoknya kalau saya juara kuda, tanya pada, gimana Bi? Kalau Habib ini juga ketemu, Habib ketemu sekali, tidak tahu. Nah, saya tidak tahu ketika itu. Habib katanya, saya kepingin ketemu orang yang merasa ketemu Rasulullah, kepingin salaman. Habib ceritanya ketemu Rasulullah. Orangnya ada di Jakarta sih, hanya Habib tidak mau dipublikasikan. Nanti pasti tidak dipercaya. Bagaimana hanya belajar Quran? 1 jam kemudian bisa menjelaskan Quran. Kalau Nabi berkata suatu saat kita hadirkan di sini kalau untuk ketemu, baru tidak ngaji salaman saja. Kayaknya usianya beliau sudah 76 tahun ya, sudah tua. Kalau saya 72, nah saya pergi kemana-mana itu bersama beliau. Saya diundang karena beliau itu ke Jerman, ke Prancis, ke Inggris, ke Belanda, ke Brussels, ke Amerika Serikat, New York, Imam Samsi Ali, ke Australia, ke New Zealand, ke Auckland, ke Wellington, ke Rusia 2 kali tahun 19 kemarin. Bahkan sampai ke Amerika Latin, karena Amerika Latin itu kan jauh, pesawatnya 30 jam ke sana. Lalu kemudian juga ke beberapa negara di Asia itu, beliau diundang. Ya sepertinya tidak seberapa, tapi itu tadi diajak untuk mencintai Allah dan Rasul. Diajak untuk mencintai Allah dan Rasul. Hal yang baru menurut saya. Dalam beragama ini ada sesuatu yang hilang. Kata beliau. Apa yang hilang itu? Yang hilang itu adalah rumah. Yang hilang itu adalah rumah. Kita ini kehilangan rumah. Dalam kehidupan ini rumah itu begitu penting. Rumah itu begitu penting. Karena itu kalau rumah itu tidak ditempati, rumah itu juga dapat rusak. Yang rusak bukannya rumahnya. Pemilik rumah itu sebetulnya juga bermasalah. Kalau punya rumah kalau tidak ditempati. Karena itu orang yang meninggalkan rumah lalu ditempati, maka disebut bidat. Bidat itu kan jelek. Hidupnya gimana kalau tidak ada rumah? Hidupnya itu baguk itu kan jelek. Lalu jadi apa? Jadi belakang. Lalu seperti apa? Ya liar. Sebutan liar itu kan karena tidak terikat dengan rumah. Dan apa saja yang disebut liar itu selalu jelek dan membahayakan. Kucing liar, anjing liar, ayam liar, kuda liar, sapi liar, rumput liar dan jelek. Apalagi manusia liar. Makanya kalau kita nikah itu mesti ada sakinah mawaddah warahmah, itu kan ada mau ke rumah tangga itu. Rumah ini lah sebetulnya kabinet. Nah, manusia ini kata terdiri atas jasmani dan rohani. Jasmani ada rumah, tapi punya rumah ini. Tapi ini rumah fisik. Ada rumah rohani sebenarnya. Rumah rohani itu kan beliau adalah Baitullah. Dan kita tidak boleh, tidak pernah berada di rumah itu. Jasmani harus di rumah, rohani juga di rumah.
menempati rumah rohani ketika sholat. Tapi disebut-sebut beli-belian. Karena itulah sholat mesti menghadap ke rumah. Sholat ini kan mesti menghadap ke rumah. Kecillah. Orang seluruh dunia itu kalau sholat kan menghadap ke rumah. Seharusnya tidak hanya di rumah, tidak menghadap ke rumah. Tapi kalau sholat hati kita harus ada di rumah. Itulah rumah rohani. Hanya sering tapi ketika kita sholat, begitu Allah Akbar, kita tidak ada di rumah itu. Tapi lalu kita ke pasar, kita ke mall, yang berdagang dagangannya, yang ke kantornya, akhirnya tidak ada di rumah. Maka lalu kemudian secara jasmani kita di rumah, secara rohani kita tidak ada di rumah. Hal seperti ini yang selalu diingatkan pada saya, tetapi yang paling penting bagi dia persis yang diadakan bagi Habib Hussein, persis diajak untuk mencintai Allah dan Rasulnya, diajak untuk melakukan seperti ini, ya seperti ini. Kalau nggak tahu bangsa ini membuat pesawat, tidak tahu bangsa ini membuat kereta api, tidak tahu bangsa ini membuat pertukuan, peraturan, pemerintah, ada apa-apa. Kau berarti ada yang urus. Tapi kita ini jangan sampai tak tahu tentang kehidupan kita. Jangan sampai tak kenal sama Allah dan Rasul. Jangan sampai tak tahu. Kan kalau kita nanti pulang itu pulang kemana? Kembali itu kembali kemana? Tak kala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kemana? Tentu kalau tubuh yang kayak gini tidak perlu dipikir. Kalau tubuh ini kan mesti capek. Kalau pulang berarti kan capek. Kalau tubuh ini kan capek, baru begitu sulit. Kalau Jakarta itu harus banyak. Mesti capek, kembali ke tanah capek. Karena mesti diantar oleh tetangga dan teman-teman. Ditidur lah mereka kopi. Kok nggak capek kan ini? Yang harus dipikir itu adalah rohani itu pulang kemana. Rohani itulah sebetulnya ke rumah rohani itu. Hal-hal seperti ini ceritakan ya. Habib Hussein minta saya untuk mengungkapkan betapa kok pentingnya forum ini kok begitu penting. Saya tidak ngerti akar kayak gitu. Maka saya beruntung terima kasih. Saya bertanya, tidak sampai jawab. Ternyata jawabnya begini tadi. Diuraikan oleh saya di halaman 1, halaman 2. Banyak sekali, nikmat sekali saya hayati. Saya tidak ikut membaca, tapi saya menghayati makna yang terkandung dalam kalimat demi kalimat. Maka pikiran saya lalu, oh ini, saya datang ke sini, itu Habib mau menunjukkan. Habib mau menunjukkan pada saya, jawaban saya, pertanyaanmu dulu, jawabannya ini. Jawabannya di sini. Dan pelajaran kayak begini tidak pernah. Di sekolah-sekolah yang saya pimpin sekian lama itu tidak. Di sekolah-sekolah itu hanya memperkaya pikiran, otak yang diasah. Tapi kalau ini bukan mempertajam otak, tetapi ini mempertajam yang punya otak. Otak ini kan hanya alat sebetulnya. Sama dengan telinga kita, sama dengan mata kita. Telinga kita ini kan hanya alat. Alatnya yang punya telinga untuk dengarkan. Mata kita ini kan juga hanya alat. Alatnya yang punya mata untuk lihat. Saya ngomong begini kan pakai mulut saya, tapi yang ngomong kan bukan mulut saya. Yang ngomong adalah saya, hati saya. Ngomong lalu menggunakan mulut saya. Jadi mulut, mata, telinga, otak itu adalah alat. Alatnya siapa? Alat saya. Yang rohani itu, yang ada di dalam dada itu. Ngaji kita di sore hari ini yang itu dilakukan secara rutin ini sebetulnya bukan memberi konsumsi otak, tapi memberi konsumsi yang punya otak, yang nanti akan kembali, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban
ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini sebetulnya. Dan bolak-balik dikatakan Nabi dalam pengajian-pengajian yang saya ikuti, kunci itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nyerahkan pada Rasulullah. Sama dengan saya juga. Ketika saya sakit juga seperti itu, nyerah pada Rasulullah. Rasulullah kepada Allah. Sebab yang bisa sampai kepada Allah tidak satu. Ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satu jagat raya ini yang bisa sampai kepada Allah hanya Muhammad. Jibril saja ketika Mi'raj hanya sampai di langit ketujuh. Tapi setelah itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu punya tempat. Karena itulah maka kata Habib yang saya tangkap memang kuncinya adalah Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah sudah menyatakan kamu surga, kamu surga, kamu surga, kamu mencintai aku Rasulullah. Insya Allah Allah mengabulkan apa yang diusulkan oleh Rasulullah. Amin. Sebab Rasulullah itu adalah kekasih Allah, kesayangan Allah. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini sesungguhnya diserahkan kepada Rasulullah. Karena itulah bayuti Rasul. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Bahkan Allah tidak akan mengazab seseorang manakala orang itu berkata berada bersama-sama dengan Rasulullah. Di surat Al-Asr ayat 30 itu. Manakala kita itu bersama Rasulullah dengan membaca sholawat seperti ini, kita secara tekun hati kita merasa dekat dengan Allah Rasul, merasa berada di Baitullah, di Masjidil Haram, yang Rasulullah secara ruhani yang ada di itu, yang sangat dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa antaqimu bihadzal balad wa walidi wa walad. Maka insya Allah kita ikut Rasul, kita akan disayang oleh Allah, kita akan diampuni dosa kita, dan kita akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin. Saya kira itu ungkapan saya sebagai rasa bahagia ketemu Habib, ketemu Ustaz, ketemu saudara-saudara saya yang kumpul bersama sini untuk tidak rembuk politik, untuk tidak rembuk ekonomi, untuk tidak rembuk urusan-urusan usaha dunia yang repek-repek.